haleluya. Shalom alaikum Masya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Baget, saya ingin menyampaikan kepada teman kita dari seberang yang masih saja mengolok iman kekristenan. Nah, hal ini Bapak Ibu kita harus ulang-ulang, kita harus ulang dan kita harus ulang serta mengingatkan mereka akibat daripada mengolok-ngolok kekristenan, terutama sekali mengolok Roh Kudus. Apa ganjaran bagi mereka atau bagi orang-orang yang mengolok-ngolok Roh Kudus? Nah, seperti yang pernah kita sampaikan atau yang pernah kita lihat, bagaimana Ahmad Deedat. Apa yang dialami oleh Ahmad Deedat ketika dia menghujat Roh Kudus? Ganjaran yang dia alami itu adalah sangat dan sangat mengerikan Bapak Ibu. Benar-benar di luar jangkauan akal pikiran kita kalau kita melihat apa yang dialami oleh seorang Ahmad Deedat. Bayangkan, bertahun-tahun lamanya dia dibuat sakit. Ya. Dia mengalami sakit bertahun-tahun. Waktu yang sangat lama dia mengalami sakit. Sakit apa? Ada dua sakit yang dia alami oleh Ahmad Deedat. Yang pertama, dia lumpuh. Lumpuh total, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, tidak bisa menggerakkan tangannya, dan dia tidak bisa menggerakkan kaki. Benar-benar lumpuh. Yang kedua, lumpuh yang dialami adalah lumpuh lidah. Apa itu Bang Pendi? Dia tidak bisa berucap apapun. Dia tidak bisa berkata apapun. Bahkan untuk minta ampun saja, saya melihat videonya sangat kasihan sekali Bapak Ibu. Benar-benar dia mengalami hal yang belum pernah kita lihat pada orang lain. Dia tidak bisa berucap apapun. Hanya bisa keluar kata-kata seperti orang bisu. Itu dialami oleh Ahmad Deedat. Yang ketiga, tuli. Dia tidak mampu mendengar. Yang bisa dia gerakkan hanya mata. Ya, yang lain tidak bisa. Habis biaya, dia bawa ke dokter, dia bawa ke dukun, istilah kita saat ini Bapak Ibu. Banyak dukun datang ke kediaman Ahmad Deedat, tetapi pada gagal semuanya. Dukun pada mental semuanya ya. Dukun pada gagal semuanya. Tidak ada satupun dukun yang bisa memastikan sakit apa yang dialami oleh Ahmad Deedat ini. Bukan saja tidak bisa mengobati sakit yang dialami oleh Ahmad Deedat, tetapi juga dukun tidak bisa memprediksi apa sakit yang diderita oleh Ahmad Deedat. Sakit yang benar-benar sangat menyiksa. Jangankan dia, orang yang melihat ya, yang membesu Ahmad Deedat saja, itu seolah-olah mengalami penderitaan yang hebat Bapak Ibu. Ya. Dia juga tidak bisa mendengar, hanya mata yang bisa dia gerakkan. Bola mata yang lain tidak bisa Bapak Ibu. Sangat kita sayangkan. Akibat apa? Akibat menghujat Roh Kudus. Ada juga di bangsa dan negara ini orang yang menghujat Tuhan. Satu keluarga mengalami kecelakaan dan meninggal. Habis dia dipanggil khotbah, tidak di jalan dia mengalami kecelakaan dan meninggal langsung Bapak Ibu. Itu selesai dia menghina Yesus Kristus, menghina Roh Kudus. Tidak boleh. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman saya yang tidak senang dengan kekristenan. Saya katakan begini, kamu boleh saja tidak senang dengan kekristenan, tapi ingat jangan sampai kamu mengolok-ngolok kekristenan. Boleh saja kamu mengolok-ngolok kekristenan, tapi ingat jangan sampai kamu mengolok-ngolok orang Kristen. Boleh saja kamu mengolok-ngolok orang Kristen karena kamu tidak senang, karena dia sudah tidak seiman dengan kamu. Atau ada orang Islam yang percaya kepada Yesus lalu kalian olok-olok. Boleh saja, tapi ingat jangan sampai kalian mengolok-ngolok Yesus Kristus. Boleh saja kalian mengolok-ngolok Yesus Kristus karena kalian anggap itu manusia biasa. Tetapi ingat jangan sampai kalian mengolok-ngolok Roh Kudus. Ini sudah final. Finalnya
ketika seseorang mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, mencemooh Roh Kudus. Ya. Kalau sempat itu terjadi, apa yang akan dialami oleh seseorang? Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Penghakiman itu ada di tangannya Tuhan. Kita selaku anak Tuhan, orang yang sudah percaya, beriman, bertakwa kepada Adonai Yesus HaMasih, hanya mengingatkan supaya jangan sampai terjadi orang menghina dan mengolok-olok Roh Kudus. Karena ada beberapa komentar yang saya lihat Bapak Ibu, mereka mengolok-olok Roh Kudus. Sangat tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku agamanya damai, agamanya rahmat bagi sekalian alam. Tetapi di kolom komentar Injil Habagen ada orang-orang yang menghina Roh Kudus. Saya hanya ingatkan jangan sampai. Ya, finalnya apabila saudara menghina Roh Kudus, saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh Ahmad Dedan. Mengerikan, sangat mengerikan. Nah, hal ini juga sama saya ingin sampaikan kepada teman-teman atau kepada orang-orang atau sebagian kelompok orang yang intoleran, ya, sudah intoleran, masih mengganggu rumah ibadah, mengganggu tempat ibadah, mengganggu orang yang lagi beribadah, ataupun menghambat orang yang ingin membangun rumah ibadah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Satu lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan komentarmu. 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 Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan komentarmu. Hati-hati gunakan komentar. Ya, Bapa kami di surga itu melihat apa yang kalian lakukan saat ini. Ingat di dalam Alkitab dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Besar kuasanya ketika kami tidak sanggup lagi. Ya, tidak tahan lagi dengan hinaan, cacian, makian kalian. Dengan cercaan kalian. Dengan hambatan untuk kami bangun gereja kalian hambat dengan berbagai cara. Ada di antara kami yang tidak tahan dengan semua ini. Lalu berdoa sungguh-sungguh. Minta supaya Tuhan turun tangan, itu hati-hati kalian. Bukan tidak ada. Ya, ada. Ada saja orang yang benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sehingga orang itu hanya bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, aku serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang pertama sekali ampuni mereka. Tetapi yang selanjutnya Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara dengan mereka. Ya, hati-hati kalian. Hati-hati, benar-benar ini kalian harus hati-hati. Jangan anggap sepele dalam hal ini. Dan kepada saudara-saudara saya yang ada di Cilegon, khususnya jemaat Tuhan HKBP, Maranatha yang ada di Cilegon, mari kita kuatkan iman kita, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita, akan memberikan sukacita kepada kita, dan biarkan Tuhan yang bertindak. Bapak Ibu, bukan sekali mereka melarang gereja HKBP Maranatha Cilegon. Ya, tetapi sudah pernah beberapa tahun yang lalu mereka larang. Kalau ada yang berkata tidak ada izin, segala macam izin dipersulit. Kalau orang berkata tidak cukup jemaah-jemaahnya banyak orang
HKBP di sana, banyak orang kami Batak di sana. Ya, banyak sekali. Tetapi kalian menghambat untuk kami bangun rumah ibadah. Ya, yang kalian hadapi itu bukan kami orang Kristen, yang kalian hadapi itulah Tuhan yang kami imani di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus. Hati-hati. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi orang-orang yang selama ini merasa dirinya adalah ahli agama. Shalom alaikum bishim Mashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Silakan direnungkan ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan juga silahkan direnungkan Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya rohnya Allah dan kalamnya Allah. Renungkan. Jangan sedikit-sedikit menghina, mengolok, mencaci maki. Ya, jangan. Terima kasih.